PDIP Demokrat rujuk AHY Cawapres Ganjar bagaimana? Anies gagal nyapres, Nasdem sekarang. Dunia politik begitu unik, selain penuh intrik juga penuh kejutan yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Detik-detik terakhir penentuan Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu itu sungguh di luar dugaannya. Sempat diduga kuat karena segala indikasinya mengarah kepada sosok Mahfud MD. Ternyata Jokowi dipasangkan dengan Kiai Haji Maruf Amin yang sebelumnya pernah masuk radar lembaga survei. Hasilnya pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin sukses jadi pemenang mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan menjelang pemilu 2024, maka dinamika politik terus terjadi seiring kalkulasi politik yang dilakukan masing-masing partai politik. Ya, terbesit berita yang cukup mengagetkan dan di luar dugaan. Konon PDIP katanya akan rujuk dengan Demokrat dengan memasukkan AHY sebagai nominasi Cawapres Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu yang lalu juga sempat menyampaikan bahwa nama AHY masuk radar Cawapres untuk mendampingi Ganjar. Tentu saja ini mengejutkan karena publik tahu betul hubungan PDIP dan Demokrat sudah sejak lama nggak baik-baik saja. Sepertinya kabar tersebut cukup serius karena kemudian diberitakan jika Puan Maharani akan bertemu dengan Ketua Umum Demokrat yakni AHY. Pertemuan ini tentu saja untuk membicarakan kemungkinan nyata PDIP bekerja sama dengan Demokrat di pemilu mendatang. Di lain tempat, Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dilanda ketidakharmonisan. Partai Nasdem dan Partai Demokrat punya hubungan yang panas. Partai Nasdem menganggap Demokrat terlalu memaksakan diri mengajukan AHY sebagai cawapresnya Anies. Padahal sebagaimana perjanjian, penentuan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan. Demokrat pun seolah mengancam jika Anies tidak juga mengumumkan cawapres sampai dengan bulan Juni ini, maka partai berlambang Mercy ini akan mengevaluasi dukungannya. Kondisi ini rupanya dimanfaatkan betul oleh PDIP. Partai Demokrat ini benar-benar menginginkan AHY untuk jadi cawapres, baik mendampingi Anies atau tokoh lainnya. Paling penting sekarang ini jika AHY ikut Pilpres, maka elektabilitas Demokrat akan naik, sehingga perolehan suara di pemilu nanti sesuai dengan harapan. Dua pemilu terakhir perolehan suara Demokrat ambiar, tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itulah pemilu 2024 nanti Demokrat sangat berambisi untuk menaikkan raihan suara dan menambah kursi di parlemen. Memperjuangkan AHY jadi capres itu sangat sulit. Oleh karena itulah Demokrat lebih realistis dengan menurunkan level jadi cawapres. Jadi cawapres pun ternyata tidak gampang untuk AHY. Elektabilitas yang pas-pasan dinilai faktor paling kuat jadi alasan. Jika PDIP memastikan AHY akan jadi cawapres Ganjar, saya yakin Demokrat akan langsung keluar dari KPP dan bergabung dengan koalisi PDIP. Kalau AHY hanya sebagai nominasi bersama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, maka ada kemungkinan Demokrat akan pikir-pikir lagi. Apalagi resikonya harus meninggalkan KPP dan menyulitkan Anies mendapatkan tiket Pilpres 2020. Menjadikan AHY jadi cawapres Ganjar, perjalanan politiknya memang sangat panjang, sangat rumit, tapi dalam politik apa saja bisa terjadi ya. Jadi ya kita tunggu saja. Kejutan yang mungkin tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Ini terkait dengan pertanyaan besar, siapa cawapres Ganjar? Puan Maharani menyebutkan beberapa nama kandidat potensial seperti Mahfud MD, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Ridwan Kamil. Tapi ada satu nama lagi yaitu AHY. Saya agak bingung juga dengan nama AHY yang masuk sebagai cawapresnya Ganjar. Entah apa yang dilihat dari AHY sehingga bisa masuk radar cawapres. Kalau beneran AHY gabung dengan Ganjar, maka ini bisa menjadi sebuah kehebohan yang luar biasa. Tapi biar bagaimanapun, saya nggak yakin tuh AHY menjadi cawapres. AHY tidak punya daya tawar kuat dalam politik. Siapapun yang bersama AHY akan mengangkat beban politik yang lebih berat. AHY bukanlah tipe orang yang mengangkat nama capres, tapi lebih tepat menjadi beban untuk capres manapun termasuk Anies. Kalau ini tujuannya untuk menggoyang koalisi perubahan yang saat ini sudah terombang-ambing, maka ini bisa dimaklumi. Demokrat masih ngotot berjuang supaya AHY bisa jadi cawapres. Demokrat sedang menunggu Anies segera mengumumkan nama cawapres sambil mengambil ancang-ancang kalau situasi tidak sesuai dengan harapan. Jubir PKS menilai pernyataan Puan bahwa AHY
masuk radar cawapres Ganjar Pranowo adalah gimmick untuk memecah koalisi perubahan. Tapi Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya serius soal AHY yang masuk daftar cawapres Ganjar. Kalau memang AHY hebat dan potensial, peluang ini tidak mungkin disia-siakan koalisi. Tidak mungkin ada yang mau mengabaikan emas yang berkilau. Begitulah analoginya. Kalau PDIP serius dengan nama AHY, jauh lebih bagus kalau Ganjar yang dipasangkan dengan Ahok. Sama-sama keputusan yang dramatis dan heboh, tapi nama Ahok lebih menjual ketimbang AHY yang masih numpang ketenaran bapaknya sendiri. Kalau AHY ditawarkan posisi menteri, ini masih masuk akal. Saya juga setuju kalau AHY jadi menteri dulu untuk membuktikan kemampuannya. Langsung membidik kursi cawapres, ya rasanya memang sungguh keluar. Saya kira dia cocok menjadi Menpora deh untuk ditugaskan menangani Candi Hambalang. Kalau berhasil bereskan Hambalang, baru deh bicara hak untuk berebut kursi cawapres. Segmen dari Puan yang bilang AHY masuk radar cawapres, ya tentu saja bikin banyak orang kebakaran jenggot ya. Anies pasti sport jantung tuh mendengar kabar itu. Kalau AHY pindah koalisi, perjalanan Anies di Pilpres 2024 hanya sampai pada status baca pres. Nasdem mungkin agak meriang mendengar nama AHY potensial sebagai cawapresnya Ganjar. Saya yakin Nasdem dan Anies pasti lumayan sewot dengan kabar ini. AHY yang tidak mereka inginkan, tetapi sangat takut kalau sampai kehilangan. Nggak suka, tapi takut kehilangan. Saya bisa melihat AHY dipertahankan, karena koalisi perubahan butuh suara presidensial threshold 20%. Mereka mau suara Demokrat, tapi nggak butuh dengan sosok AHY coba. Ya PKS juga gerak kepanasan dong, dan melontarkan statement bahwa manuver-manuver PDIP adalah untuk mengobrak-ngabrik koalisi perubahan. Pada buzzer Anies pasti akan kepanasan yang membuat narasi-narasi spektakuler melebihi konspirasi UFO. Bahkan ada satu media yang bilang katanya istana menyodorkan tawaran menggiurkan untuk AHY jika mau meninggalkan Anies. Ujung-ujungnya mereka akan salahkan rezim yang barbar dan tidak punya etika politik. Ya memang lebih masuk akal kalau AHY bergabung dengan diiming-imingi tawaran sebagai menteri. AHY kalau tidak bisa jadi cawapres Anies, lebih masuk akal lagi dia cabut dari koalisi dan gabung ke koalisi yang lain. Peluang menang juga lebih besar dan setidaknya bisa dapat posisi yang dijanjikan. Kalau tetap berada di koalisi perubahan bukan sebagai cawapres, maka AHY akan buang-buang waktu karena sudah pasti kalah, tidak dapat posisi cawapres, kalah, tidak dapat apapun, gabung di koalisi lain, ya menang. Lumayan dapat jatah menteri. Dan untuk kepentingan yang lebih baik, mending AHY pindah saja ke koalisi lain sehingga Anies tidak jadi nyapres, karena banyak yang merasa Pilpres ini akan terasa sempurna kalau Anies tidak ikut. Nah, kalau Ganjar mau menang melawan Prabowo, mau nggak mau ya memang harus menggandeng tokoh yang hebat sebagai cawapresnya. Jokowi bisa dengan gampang mengalahkan Prabowo, tapi tidak dengan Ganjar. Maka dari itulah sosok cawapres sangat penting diperhatikan. Kalau dulu ada lelucon Jokowi tetap bisa menang Pilpres meski dipasangkan dengan sandal jepit, maka Ganjar nggak bisa seperti itu. Makanya saya anggap AHY cawapres Ganjar hanyalah lelucon untuk membuat koalisi perubahan spot jantung. Kalau AHY jadi cawapresnya Ganjar, maka Prabowo akan tertawa sambil sujud syukur membayangkan jadi presiden setelah berbelat 10 tahun. Dunia politik begitu unik, selain penuh intrik juga penuh kejutan yang sebelumnya tidak disangka-sangka. Detik-detik terakhir penentuan cawapres Jokowi pada Pilpres 2019 lalu itu sungguh di luar dugaan ya. Sempat diduga kuat karena segala indikasinya mengarah kepada sosok Mahfud MD. Ternyata Jokowi dipasangkan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sebelumnya pernah masuk radar lembaga survei. Hasilnya pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sukses jadi pemenang mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan menjelang pemilu 2024, maka dinamika politik terus terjadi seiring kalkulasi politik yang dilakukan masing-masing partai politik. Ya, terbesit berita yang cukup mengagetkan dan di luar dugaan. Konon PDIP katanya akan rujuk dengan Demokrat dengan memasukkan AHY sebagai nominasi cawapres Ganjar. Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu yang lalu juga sempat menyampaikan bahwa nama AHY masuk radar cawapres untuk mendampingi Ganjar.